R. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang sudah pernah sebetulnya ya. Hanya ini untuk jadi pengingat untuk kalian yang akan menghadapi ulangan. Jadi mudah-mudahan adanya video ini bisa membantu ya. Untuk yang mungkin kemarin ada yang terkendala di jaringan ataupun yang sempat tidak masuk izin sakit dan sebagainya, jadi tetap bisa menyimak. Oke. Nah, baik, di bahasan unit 6 ini kita akan belajar tentang too many sama not enough ya. Sebelumnya sudah pernah kita diskusikan bahwa intinya too many ataupun not enough itu adalah istilah yang termasuk ke dalam adverb ya. Apa itu adverb? Adverb itu adalah keterangan, kan? Jadi ya intinya dua kalimat ini, baik itu not enough ataupun too many, dia pada intinya menjelaskan tentang apa ya namanya tuh, tentang sesuatu ya. Dan pada umumnya yang dijelaskan oleh dua hal ini itu adalah benda ya, things, object atau apapun itu. Contoh seperti ideas atau time. Yang ideas atau time ini kan kalau dalam bahasa Inggris ini termasuknya adalah kata benda ya, atau noun gitu ya, kata benda atau noun. Nah gitu kan. Jadi too many dan not enough ini sebetulnya ini adalah adverb atau kata kerja, bukan kata kerja, tapi kata keterangan yang menjelaskan noun tadi gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalkan kalian agak susah untuk relate nih ya, kalau kalian agak sulit untuk relate, maka kita lihat Bapak ingin ingatkan lagi bahwa dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya subjek, ada yang namanya predicate, objek ataupun keterangan kan, di mana fungsi keterangan ini ya namanya aja keterangan, berarti fungsinya adalah untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Nah, menerangkan apa? Kadang-kadang dia bisa menerangkan objek, dia bisa menerangkan predicate, atau juga dia bisa menerangkan subjek. Tergantung bagaimana kita menggunakan keterangannya. Jadi apakah keterangan itu nantinya menjelaskan objek, predikat atau subjek itu bergantung dengan keterangan apa yang kita pakai. Untuk too many atau not enough sendiri, ini termasuknya adalah keterangan jumlah gitu ya, yang mana biasanya dia menerangkan noun. Noun itu bisa di subjek, bisa di objek ya. Nah ini noun itu jadi bisa di objek atau subjek. Kalau predicate itu verb biasanya kan, atau kata kerja. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa menggambarkan dan melengkapi pemahaman terkait diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, boleh di screenshot dulu. Dan sekarang kita berpindah ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini, belum berpindah ternyata. Nah, di sini intinya kemarin kita sudah simak ya bahwa too many itu biasanya dihadirkan dalam kalimat positif dan not enough itu dihadirkan dalam kalimat dalam bentuk negatif ya. Kenapa? Ya karena ada kata not yang dimana kata not ini menjadi negatif, itu bermuatan negatif. Bagaimana penggunaannya? Ya kita simak berikut ya. Jadi kata not ini menjadi kalimat yang berartian negatif. Kita lanjut. Udah kok. Nah, contohnya ini ada di sini. Ada di kalimat I've got too many ideas dan I haven't got enough time. I've got too many ideas and I haven't got enough time. Nah, di kalimat ini contohnya, coba deh kalian perhatikan, di sini ada kata dengan structure yang sama. Lihat, ini Bapak bedakan dengan warna ya. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah. Yang warnanya merah ini adalah adverbnya, ya kan? Ada too many, dan juga ada not enough. Yang kita lihat di sini jadinya
haven't yang berganti ke haven't. Baik too many ataupun not enough, mereka sama-sama menggunakan structure yang sama. Structure-nya sendiri adalah kata have got, ya kan? Kemarin kita sudah bahas. Nah, penggunaannya menggunakan kata have got. Jadi baik itu too many ataupun not enough, dia diungkapkan dalam bentuk kalimat itu menggunakan kata have got. Nah, ada beberapa perbedaan memang di sini yang perlu Bapak sampaikan ya akhirnya. Kalian ingat tidak waktu pekan lalu ketika kalian berlatih menggunakan atau mengungkapkan keganjilan suatu benda gitu ya, keanehan dalam suatu benda. Contohnya ada boneka bermata 3 gitu kan. Di situ kalian diminta untuk membuat kalimat apakah diungkapkan dalam bentuk too many ataupun not enough, ya kan? Nah, di sana waktu itu Bapak tegaskan bahwa kalian harus menggunakan kata have got. Oke? Ditegaskan kalian harus pakai have got, tetapi ya sebetulnya begini pemahamannya. Apa yang terdapat di dalam penjelasan pekan lalu ya, di mana kalian diwajibkan menggunakan kata have got, itu sebetulnya adalah ini saja sih sebetulnya itu adalah jawaban yang diharuskan ya. Adapun jawaban yang selain dari itu diperbolehkan. Contohnya, Pak, bagaimana kalau misalkan di sini tidak diungkapkan I have got too many ideas, melainkan cukup saja I have too many ideas. Atau mungkin di sini pun sama. Jadi I haven't enough time. I have not enough time. I have not enough time ya. Jadi begitu ya. Jadi I have not enough time. Artinya kata got di sini kita hilangkan. Apakah boleh? Nah, jadi sebetulnya begini. Penggunaan kata got yang ada di sini itu sebetulnya adalah kebiasaan orang Inggris dalam mengatakan have gitu ya. Jadi orang Inggris UK ya mereka biasanya mengungkapkannya adalah I have got gitu. Tapi kalaupun kalian misalkan menggunakan tanpa got di sini tanpa kata got alias I have too many ideas, I have too many ideas, I have not enough time, itu pun diperbolehkan ya. Jadi seperti I have too many ideas, ideas, maka itu pun diperbolehkan. Hanya style yang seperti ini adalah style pengungkapan orang Amerika, gitu ya. Jadi itu saja sih perbedaannya. Lah, terus kenapa diajarkan di dalam buku itu menggunakan kata have got, bukan I have atau I have not gitu ya. Yang ini kan berarti jadi I have not enough time. Nah, karena buku yang kalian pakai itu adalah buku yang referensinya itu lebih kepada British accent ya atau British English. Jadi lebih kepada bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang UK. Nah, sedangkan sebetulnya buku Superminds juga punya versi American ya, American version. Nah, hanya tidak kita pakai gitu di situ. Yang justru dipakai dan dipakai oleh Al-Azhar itu melainkan yang British yang British style lah ya. Jadi ada British style, British English, ada juga American English gitu ya. American. Bedanya yang British English itu ya ini pakai have got gitu ya, untuk bahasan ini pakai have got. Kemudian kalau untuk yang American style itu hanya pakai have saja. Sebetulnya ini juga bukan materi yang baru seperti ini ya sebetulnya. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat tentang pembacaan jam ya, ketika di buku ini lagi-lagi kalian diajarkan misalkan membaca 5.30 itu bukan dibaca 5:30 ya, meskipun ini benar tapi ini adalah cara membaca orang Amerika atau American style gitu ya. Justru di dalam buku kalian diajarkan membaca menit dulu baru jam kan, jadinya adalah 5:30 ya kan. Nah, ini adalah British style gitu ya. Jadi memang sebetulnya dari kelas awal Superminds kalian memang sudah diposisikan untuk mengikuti standarnya orang-orang British gitu ya. Nah, maka di sini
mungkin hanya untuk penegasan saja, karena kemarin pun ketika berlatih ada yang menggunakan American style ataupun British style. Nah, Bapak kira itu perlu diketahui ya. Jadi Bapak sisipkan dalam video review ini. Ya, mudah-mudahan tidak jadi pusing ya, karena sebetulnya hanya berbeda antara menggunakan structure have got. Jadi ketika bilang aku punya banyak ide, apakah I have too many ideas atau I have got too many ideas, gitu ya. Dua-duanya adalah benar. Hanya yang satu, yang I've got itu adalah British style. Kalau yang I have too many itu adalah American style. Begitupun dengan ini ya, I have not enough time itu adalah American style. Kalau I haven't got enough time itu adalah British style. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya tolong ketika mengungkapkan too many atau not enough, tentu saja ada structure yang harus diikuti, yakni menggunakan have. Gitu ya, have got atau have. Ya, yang kemudian have atau have not ini juga bisa diganti jadi has ya. Bisa diganti jadi has bergantung apa? Bergantung dengan siapa subjeknya. Nah, jadi di sini misalkan jadi has kalau si I-nya itu ternyata diposisikan sebagai orang ketiga. Contohnya ada she gitu ya. Ada he atau juga pengganti orang non-human seperti it gitu kan. Otomatis menjadi it has. It has got too many ideas. She has got too many ideas dan sebagainya. Okay, and I think it's all clear. Jadi mudah sekali ya untuk memahami bagaimana sih cara kita menggunakan too many dan not enough ya. Nah, ya sepertinya sampai sini saja begitu ya. Paling untuk untuk lebih mengukuhkan pemahaman, silahkan kalian nanti kerjakan. Untuk yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk yang belum, silahkan masih ditunggu agar bisa melengkapi latihan-latihan yang sudah pernah dicantumkan di dalam EOPG 6, terutama latihan yang D ya, yang membuat kalimat menggunakan too many atau not enough dalam konteks yang tepat. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita sudah pernah bahas, jadi kita lewat saja. Nah, ini kan yang see what is wrong itu yang jadi yang kita belum bahas semuanya sebetulnya. Misalkan kelas Arafah pekan lalu baru sampai 4 nomor. Kelas Mina mungkin sampai 6 nomor misalkan ya, berarti sisanya tinggal sekian ya gitu kan. Kelas Madinah, kelas Mekah, kelas Sofa itu pun sama berbeda-beda ya. Oleh karena itu silahkan dilengkapi. Tapi untuk melengkapi dan juga mereview lah ya apa yang sudah kalian kerjakan, setidaknya Bapak ingin bahas beberapa nomor dari di antara soal-soal yang ada di sini. Ya. Oke, kita akan coba masuk ke nomor sepertinya nomor 4 bagus deh ya. Kita mulai dari nomor 4 ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada sebuah go-kart ya. Ada sebuah go-kart, namun go-kart di sini bukan go-kart yang nampaknya bisa dipakai, dan alasannya adalah because it lost some tires on this ya. Kita bisa lihat dengan jelas ada kecacatan dalam go-kart ini. Oke, jadi gimana? Ya, kita lihat. Oh, ada masalah nih dengan go-kart ini. Masalahnya apa? Di sini ada bagian yang hilang. Ya kan? Ups. Ada bagian hilang. Jadi, sebelum kita mengungkapkan ini dalam sebuah kalimat, kita akan lihat dulu, pastikan dulu, oh jangan-jangan ini nih yang bermasalahnya ya kan. Karena ini yang bermasalahnya, berarti kira-kira ini kebanyakan yang membuat ini cacat itu, ini kebanyakan roda atau justru malah kekurangan. Betul sekali, jawabannya adalah ini. Go-kart ini justru malah kekurangan atau not enough wheels ya. Oleh karena itu kita sebutkan, oh ini not enough wheels, dan jangan lupa gunakan plural noun. Plural noun itu berarti kata benda dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk banyak, dalam bentuk lebih dari satu. Wheels.
Selalu begitu ya, baik itu too many ataupun not enough, selalu menggunakan kata benda dalam bentuk jamak atau plural ya. Jadi wheels. Nah, di sini maka kalau kita ungkapkan dalam sebuah kalimat what ought with this picture atau what's wrong with this picture, let's say the go-kart, kita bisa langsung bilang the go-kart has not got enough di sini wheels. Jangan lupa plural form. Oke, jadi the go-kart has not got enough wheel. Atau kita bisa ganti go-kartnya menjadi it. Ya, kenapa? Karena go-kart ini adalah non-human, kata benda non-human, bukan orang kan? Kalau kata benda non-human, kita bisa ganti menjadi it sebagai pengganti si nama dari benda ini, apapun itu. Jadi it has not, atau bisa kita singkat jadi it hasn't got enough wheels. Ya, wheels. Oke, sangat mudah kan? Jadi seperti itu ya. Oke, supaya tidak berlama-lama kita lanjut satu contoh lagi ke latihan yang lainnya. Kita cek ya, kita coba lihat dengan ada dog, ada octopus, ada spiders, crocodile, fish. Sepertinya oke, ini saja. Ini saja deh, duck saja ya. Duck saja. Oke, kalau kita lihat ini something wrong with this dog. And what is it? What makes the dogs feel wrong? Yes, of course. Look at this feet. Oops. Look at the feet. Ya. Ya, di sini ada more than two ya, more than two feet of the dog ya. Jadi kita bisa langsung simpulkan, oh problemnya nih, what is wrong with the dog? It is because the dog has just too many feet ya. Nah, ini yang menarik, kalau kemarin ada yang jawab itu ini too many foot, Pak. Too many foot, ada yang jawab foot, ada yang jawab foots ya. Ada yang jawab juga legs gitu ya. Legs, ini mana nih yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah feet. Kenapa? Karena bentuk plural dari foot, kaki ya, itu bukan foots, itu tidak sama dengan foots gitu ya. Bentuk plural dari foot itu bukan foots. Jadi tidak ada foots. Melainkan harusnya dia menjadi feet. Ya. Jadi ada kata-kata yang berubah menjadi plural itu dengan mengganti bentukan katanya ya, seperti orang, satu orang berarti one person kan, person. Tapi kita tidak pernah melihat ada dua orang jadi two person, two persons. Seperti ini ya. Nah, ini kenapa? Karena kalau dua orang, person itu lebih dari satu menjadi people. Ya, menjadi people gitu. Itu alasannya ya. Jadi otomatis di sini pun ini bukan foot atau foots melainkan feet. Lalu bagaimana dengan yang menjawab itu too many legs, Pak? Jadi sebetulnya kalau legs dan feet itu juga rada beda ya, agak berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya ini ada orang, ini kakinya aja nih, mau gambar set. Nah, ada orang, bagian yang namanya feet itu adalah bagian ini. Ini namanya foot gitu ya. Kalau dua jadi feet gitu ya. Ini kalau dua, ini menjadi feet. Sedangkan legs, yang namanya legs itu lebih refer ke sini nih.
Ini leg. Gitu ya. Kalau 2 jadinya legs. Gitu. Oke. Jadi untuk dog ini, kasus dog, I prefer to say it has too many feet, not legs ya. Meskipun kalau kalian menjawab legs ya itu tidak masalah juga. Sebagai proses belajar itu bisa diterima lah ya. Hanya dalam pembahasan ini Bapak tentu akan mencontohkan apa yang menjadi whatever I think it's the best answer. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti kalau gitu kita bisa sudah tentukan nih jawabannya apa. Oke, dari sini. Berarti kita langsung bisa katakan the dog has, karena kata benda non-human, lagi-lagi ini adalah non-human. Ya, selain benda, maka hewan juga non-human, has got, ya, karena positif, karena kebanyakan, jadinya has got too many, yang tadinya foot, kakinya yang kebanyakan, kita jelaskan, namun karena foot itu pluralnya tidak ditambahkan s, melainkan diganti ya menjadi feet, begitu. The dog has got too many feet. Seperti itu. Boleh diubah dengan jawaban lain, alternatifnya apa? Karena the dog itu non-human, maka kita bisa bilang it, gitu ya, has got too many feet. Atau Bapak untuk kasus ini, Bapak ingin singkat nih ya, it has-nya ingin Bapak singkat. Jadi apa kalau disingkat? Jadi it has, jadi it's got, ini pun diperbolehkan. Too many feet. Seperti itu. Oke? Nah, paling itu saja bahasan untuk review materi sebelum ulangan nanti. Semoga kalian paham ya dengan apa yang dijelaskan. Oke, sampai sini dulu. Saya hamdalah together. Jangan lupa untuk lengkapi latihannya sampai angka 12 yang sudah tentu saja diapresiasi. Sangat terima kasih sekali. Dan untuk yang belum silahkan bisa dikerjakan dan diupload ya. Oke, saya hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.